Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1011. Jangan main-main denganku di kehidupan selanjutnya. 24 jam. Old Ross membawa Bill Ross kembali ke markas rahasia keluarga dan melanjutkan penyelamatan. Setelah 24 jam pertolongan pertama, dokter yang merawat Peter akhirnya keluar. Bagaimana kabarmu, Peter? Apakah Bill selamat? Ross tua sedang berada di desa Hemu pada saat itu. Alasan mengapa dia tidak segera menyerang Adinata adalah karena di satu sisi, dia masih tidak ingin menjadi musuh Adinata. Jika tidak, dia tidak akan bisa bekerja sama dalam masa depan. Di sisi lain, ia juga ingin membawa cucunya untuk menyelamatkannya secepatnya. Ia sangat yakin bahwa kehebatan medis keluarga Ross dapat menyelamatkannya meski ia terbunuh. Dr. Peter berkata, Bill sudah memiliki tanda-tanda kehidupan, tapi dia belum bangun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangun? Ross tua bertanya dengan tidak sabar. Dr. Peter menunduk. Mungkin diperlukan setidaknya 3 hingga 5 tahun. Ross tua mundur selangkah dengan sedih. Dia tidak tahu apakah dia bisa menunggu selama 3-5 tahun. Pada saat ini, Li Xiuzi juga datang dan melaporkan kepada Ross tua. Tuan Ross, kami telah mendeteksi bahwa Adinata dan Han Xiaozong telah tiba di Amerika Serikat. Ross tua menyipitkan matanya. Ya, Adinata pasti datang untuk memeriksa apakah Bill sudah mati. Li, pergi dan atur pemakaman Bill, dan ubah opini publik di internet. Saya tidak ingin ada orang yang salah memahami lagi kesetiaan cucu saya kepada Amerika Serikat. Ya. 2 hari kemudian, pemakaman Bill Ross diadakan di sebuah gereja di Los Angeles. Gereja itu penuh dengan orang, namun sunyi, suasana khusyuk menyelimuti tempat tersebut. Hal ini juga menjadi perbedaan besar antara orang asing dan orang Tionghoa saat mengadakan pemakaman. Pada pemakaman di Tiongkok, kebanyakan orang menangis begitu keras hingga ada yang bahkan pingsan karena menangis. Namun, karena banyak orang Amerika yang percaya pada agama Kristen, mereka percaya bahwa orang-orang akan masuk surga ketika mereka meninggal dan tidak begitu sedih. Di depan pintu, Adinata dan Han Xiaozong tiba-tiba muncul. Keduanya datang tanpa diundang, dan Adinata adalah pembunuh Bill Ross. Kedatangan Adinata langsung membuat Li Xiuzi dan orang lain yang menjaga pintu gelisah. Anak buah Li Xiuzi segera mengambil pistol dan senjata laser, mengarahkannya ke Adinata, dan berteriak pada Adinata. Adinata, kenapa kamu berani datang ke sini? Kamu membunuh Bill? Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu di sini untuk membalaskan dendam Tuan Bill? Kali ini, Adinata dan Han Xiaozong benar-benar datang ke sini sendirian, tanpa menelepon siapapun. Karena dia percaya jika Ross tua benar-benar ingin membalas dendam, dia pasti sudah berperang dengannya sejak lama. Tentu saja, untuk amannya, Han Xiaozong meminta Adinata untuk membuat prediksi dan memastikan tidak akan ada pertarungan, jadi dia mengikutinya. Xiuzi, jangan terlalu bersemangat. Hari ini adalah saat Bill dikirim ke surga. Jangan bertengkar dan merusak suasana indah ini. Han Xiaozong turun tangan. Mendengus. Li Xiuzi memelototi Han Xiaozong. Dia sudah tahu bahwa orang yang tampak seperti Biron Ross, di depannya adalah Han Xiaozong. Ia juga salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas Han Xiaozong. Bahkan istri dan anak Biron Ross masih belum mengetahuinya hingga saat ini. Han Xiaozong menyipitkan matanya dengan tatapan tajam di matanya, merasakan ini. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, sialan, Ross tua memberitahu Li Xiuzi identitasku. Aku harus mencari waktu untuk membunuh wanita ini. Lain kali Han Xiaozong kembali dari perjalanan waktu, dia akan menjadi penguasa dunia, dan dia tidak akan membiarkan siapapun untuk tidak menaatinya. Oleh karena itu, siapapun seperti Li Xiuzi yang mengetahui identitasnya harus mati. Ayah! Seorang gadis remaja berkulit putih bergegas keluar dan melemparkan dirinya ke Han Xiaozong. Dia adalah putri Biron Rose, Oni Rose. Aoni masih belum mengetahui identitas asli Han Xiaozong dan mengira dia adalah ayahnya. Rose Esser tidak ingin anak-anaknya terlalu menderita, jadi dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Oni dan ibunya. Oh sayang, ayah ada di sini. Jangan menangis, tidak apa-apa. Melihat Oni bergegas ke arahnya, Han Xiaozong segera memeluknya. Dia sangat senang karena Oni tidak mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, dia juga akan membunuhnya. Han Xiaozong diam-diam bersumpah bahwa Mira maupun Oni tidak mengetahui identitasnya dan selalu memperlakukannya sebagai Biron Rose yang asli. Setelah Han Xiaozong membunuh Adinata dan Mawar tua, dia pasti akan menyelamatkan nyawa ibu dan putrinya, dan merawat Oni seperti putri sungguhan. Lupakan Mira, dia terlalu jelek, Han Xiaozong harus mencari istri cantik lainnya. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kebisingan di luar,
Anne George dan Lotta yang berada di dalam juga keluar. Mereka semua datang khusus untuk menghadiri pemakaman Bill. Lagi pula mereka semua adalah anggota keluarga tersembunyi. Anne George dan Lotta sama-sama mengenakan gaun berwarna hitam, namun setelah memakainya, selera mereka berbeda. Anne George terlihat seperti seorang janda, dan Lotta terlihat seperti gadis berseragam yang lucu. Masuklah, Kak Adinata. Lotta berinisiatif memegang tangan Adinata dan membawanya masuk. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Dasar pembunuh. Oni tiba-tiba mendorong Adinata dengan keras, matanya marah. Sepertinya Oni sudah mengetahui kalau Adinata adalah pembunuh kakaknya. Pada saat ini, Rose tua tiba-tiba muncul, mengenakan gaun putih dan kacamata. Menariknya, ia hadir bukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai pendeta. 10 tahun yang lalu, ia diumumkan meninggal karena sakit. Di mata banyak orang, ia sudah mati. Setelah Mawar tua datang, dia menghibur Oni, lalu dengan tenang berkata kepada Adinata. Adinata, masuklah. Meskipun Adinata membunuh Bill, Rose tua tetap dengan murah hati memanggil Adinata. Karena dia tahu Adinata pasti ingin memeriksa apakah Bill benar-benar mati. Sekarang, tubuh Bill ditempatkan di dalam, siap untuk diperiksa Adinata. Tentu saja, Rose tua telah melakukan sesuatu. Adinata melangkah maju dan meletakkan karangan bunga di depan peti mati Bill untuk memastikan bahwa Bill memang sudah meninggal. Lalu, dia berbisik ke tubuh Bill. Jangan main-main denganku di kehidupan selanjutnya. Setelah itu, Adinata dipanggil keluar oleh Old Rose. Rose SR berkata, saya benar-benar terkejut Anda datang ke pemakaman cucu saya. Adinata berkata, saya tidak ingin masalah cucu Anda memengaruhi kerja sama kita. Saya berjanji sebelumnya bahwa jika Anda bersedia membiarkan Bill dan saya melakukan duel 1 lawan 1 yang adil, saya akan membantu Anda menjelajahi rahasia keluarga Han. Ini masih berlaku sampai sekarang. Di sampingnya, Han Xiaozong juga berkata, ya, almarhum sudah tiada. Kita harus menantikan masa depan. Saya tahu bahwa sekarang keluarga Rose tidak memiliki laki-laki dan tidak memiliki ahli waris, Anda pasti sangat sedih. Namun, untungnya kamu masih hidup. Meskipun kamu sudah berusia di atas 80 tahun dan mungkin tidak memiliki kesuburan apapun, dengan tingkat medis keluarga tersembunyi kami akan membantu kamu memulihkan kesuburan kamu. Tidak masalah. Kalau soal persalinan, dokter Tiongkok dari Tiongkok pasti yang terbaik, dan Adinata pasti bisa membantumu kan, Adinata? Adinata sedikit malu dan memandang Old Rose. Di penelitian pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Brahma kami memang dapat memulihkan kesuburan orang yang berusia lebih dari 100 tahun. Apakah Anda membutuhkannya? Bab 1012. Selamatkan Cynthia Yandra lagi. Ada yang disebut spesialisasi dalam bidang seni, dan setiap ras dan negara mempunyai keahlian masing-masing. Meskipun keluarga Rose adalah yang terkuat dalam segala aspek, mereka mungkin tidak mempelajari bidang tertentu. Misalnya, mereka bahkan tidak berpikir untuk mempelajari pengobatan keluarga PU yang dapat membuat orang awet muda. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, tentu saja penelitian keluarga Rose tentang persalinan tidak sebaik penelitian keluarga Brahma di Tiongkok. Adinata memandang Old Rose dengan canggung, dan Old Rose juga memandang Adinata dengan canggung. Saya tidak pernah menyangka bahwa Han Xiaozong akan membawa topik tersebut ke topik yang aneh meskipun mereka saling bermusuhan. Yang paling mengejutkan Adinata adalah jawaban Old Rose. Rose tua berkata kepada Adinata, ya, saya membutuhkannya. Adinata, pria berusia hampir 100 tahun ini sangat ingin mempunyai anak lagi untuk meneruskan keturunannya. Sungguh berat baginya. Han Xiaozong tertawa dan berkata, Ihaha. Oke, tidak masalah, serahkan pada kami. Setelah tubuhmu pulih, kamu bisa melahirkan beberapa bayi ras campuran. Sedangkan untuk wanita Asia, saya pribadi akan memilihkannya untuk Anda. Aku akan mencarikanmu wanita tercantik di Asia. Baiklah, Tuan Rose, saya tahu Anda perlu waktu untuk menenangkan diri sekarang. Mari kita tinggal di Amerika Serikat. Jika Anda sudah merasa lebih baik, temui kami lagi dan mari kita rencanakan hal-hal besar bersama. Bagaimana? Rose tua mengangguk. Setengah bulan kemudian, Adinata Ye dan Han Xiaozong sedang bermain catur di sebuah rumah besar di Los Angeles ketika Old Rose tiba-tiba berkunjung. Ah, ayah ada di sini. Silakan masuk. Han Xiaozong sangat senang melihat mawar tua akhirnya mau bertemu Adinata. Sepertinya setelah setengah bulan, rasa sakit dan kebencian di hatinya seharusnya sudah berkurang banyak. Waktu selalu bisa menyembuhkan segala luka dan membuat orang melupakan kebencian. Tuan Rose. Adinata juga meletakkan catur di tangannya, berdiri dan berkata dengan sopan. Rose tua tampak sedikit lebih tua, lebih kurus dari sebelumnya, dan corak kulitnya sangat buruk. Rose tua memandang Han Xiaozong dan berkata, jika kamu membunuh anakku. Rose tua memandang Adinata lagi, jika kamu membunuh cucuku. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. Rose tua memang terlihat seperti orang tua yang malang. Sebagai penguasa dunia, ia memang sengsara,
Putra dan cucunya dibunuh oleh dua orang di depannya, namun ia tidak melakukan apapun untuk anak-anaknya. Faktanya, dia pasti bisa membalaskan dendam mereka berdua. Adinata berkata, Tuan Ross, saya memahami perasaan Anda dengan sangat baik. Jika Anda ingin membalaskan dendam cucu Anda dan memulai perang dengan saya tidak akan mengeluh jika pada akhirnya saya mati di tangan Anda. Aku tidak akan menyesal lagi membunuh Bill. Ketika aku hendak melakukannya, aku sudah memikirkan konsekuensinya. Kata-kata Adinata tidak rendah hati atau sombong, tegas dan gigih. Setiap orang berhak membalaskan dendam orang yang dicintainya, begitu pula Rostua. Rostua mengeluh, ini waktunya untuk membalas. Saya tidak ingin hidup dalam kebencian seperti ini lagi. Saat ini, aku hanya punya satu permintaan, yaitu, aku harap kamu bisa mengetahui rahasia keluarga Han dan para dewa, lalu segera bunuh aku dan kirim aku berangkat. Selama aku mengetahui hal-hal ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Aldros sebenarnya mengundang Adinata untuk membunuhnya juga. Adinata tidak tahu apakah Aldros tulus atau sok ketika mengucapkan kata-kata ini, dia tidak pernah mengerti Aldros. Namun, kata-kata ini benar-benar mempermalukan Adinata, seolah-olah dia sedang menindas lelaki tua Ross. Tapi faktanya Aldros penuh dengan trik dan penemuan teknologi, Adinata mungkin tidak bisa membunuhnya jika dia mau. Han Xiaozong berkata, Ayah, lihat apa yang kamu katakan, jangan terlalu sedih. Meskipun kamu tidak memiliki putra atau cucu, kamu dapat memperlakukan aku sebagai putramu dan Adinata sebagai cucumu. Ketika Adinata mendengar ini, dia menatap Han Xiaozong. Han Xiaozong menyadarinya dan dengan cepat menjelaskan, saya tidak ingin memanfaatkan Anda, saya terutama ingin mengungkapkan makna ini. Rostua berkata, itu saja, itu saja. Bagaimana saya, seorang lelaki tua biasa, bisa memenuhi syarat untuk menjadi kakek seorang dewa? Tian Brahmashen, saya tahu bahwa Anda selalu memikirkan Cynthia Yandra dan ingin kembali dan menghidupkannya kembali melalui pintu putar ruang dan waktu saya. Pintu putar ruang dan waktu sebelumnya telah diledakkan olehmu. Sekarang hanya tersisa satu di Hawaii. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Aldros, Adinata sangat bersemangat. Selama periode ini, Adinata setiap hari berpikir untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Cynthia Yandra lagi. Namun, dia malu pergi ke Aldros untuk mengajukan permintaan ini. Bagaimanapun, dia baru saja membunuh cucunya. Kadang-kadang, dia bahkan berpikir bahwa Mawar Tua sebaiknya berperang dengan Adinata secara langsung. Dengan cara ini, jika Anda mengalahkannya, Anda bisa memanen semuanya dari keluarga Ross sebagai piala. Termasuk pintu putar ruang waktu lainnya. Adinata berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Setelah Cynthia diselamatkan, saya akan membantu Anda menjelajahi rahasia keluarga Han secara gratis. Adinata juga bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dia tidak peduli apakah Rose tua bersikap munafik atau berpura-pura. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia sangat membutuhkan pintu putar ruang dan waktu keluarga Rose. Segera, Rose tua terbang ke markas keluarga Rose di Hawaii bersama Adinata dan Han Xiaozong. Hawaii memiliki pemandangan yang indah, dengan teluk yang menawan, pantai dan pelabuhan pemancingan. Sebelumnya Adinata sering datang ke sini untuk berlibur. Namun, kini mereka tidak punya waktu lagi untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi wisatawan. Pangkalan di Hawaii sepertinya bukan pangkalan yang penting. Sesekali ada turis yang berjalan kaki dalam jarak beberapa kilometer di dekatnya. Namun, di tempat seperti inilah penemuan terpenting keluarga Ross disembunyikan. Ross tua memimpin mereka berdua masuk. Adinata sangat bersemangat ketika dia melihat pintu putar ruang dan waktu yang familiar lagi. Ross tua berkata, Tian Brahmashen, silakan pilih waktu dan lihat kapan Anda ingin kembali. Adinata sebenarnya sudah memikirkannya sejak lama. Dia ingin mencegah Cynthia Yandra disakiti sebelumnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Karena pelanggaran Bill Ross terhadap Cynthia Yandra telah terjadi, Adinata tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, Adinata tetap ingin berjalan sesuai rencana awal, yaitu menanamkan pemikiran pada Cynthia Yandra, sehingga dia memiliki gagasan yang kuat di dalam hatinya, yaitu dia akan bersama Adinata selama sisa hidupnya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bisa menyerah pada dirinya sendiri. Waktu yang dipilih Adinata adalah 1 April tahun lalu. Hari April Mop, 1 April. Hari ini sepertinya adalah hari pernikahanmu dan Nona Anastasia. Mengapa kamu memilih hari ini untuk menyelamatkan Cynthia Yandra? Setelah mendengar ini, Ross tua mau tidak mau bertanya dengan ragu. Adinata juga terkejut karena Ross tua, seorang pria berusia 90 tahun, mengingat dengan jelas hari ketika dia dan Anastasia menikah. Sebelum datang, dia mengatakan bahwa satu-satunya keinginannya adalah mengetahui rahasianya dan kemudian menunggu kematian. Orang yang sekarat pasti mempunyai ingatan yang sangat baik, bukan? Bab 1013. Kesedihan Cynthia Yandra. Adinata bisa dengan jelas merasakan kecemerlangan langsung dilepaskan di mata tua dan tak bernyawa itu ketika Old Rose terkejut. Adinata menjelaskan, Tuan Rose tidak tahu bahwa tanggal 1 April tahun lalu memang hari di mana saya dan Anastasia menikah. Tetapi pada hari itu,
Kecantikan juga datang ke pernikahan kami. Han Xiaozong juga terkejut. Iya? Cynthia Yandra pergi juga? Apakah dia pergi untuk merampok pengantin wanita? Saya belum pernah mendengarnya. Yang saya tahu adalah bahwa selama waktu itu, Cynthia Yandra diperkosa oleh saudara laki-laki kedua Anda yang diambil Xuan Brahma dia pergi. Anda menikah dengan Anastasia karena Anda ingin mengetahui keberadaan Cynthia Yandra. Han Xiaozong juga tahu banyak tentang masa lalu Adinata. Adinata tiba-tiba merasa tidak aman, dua orang di depannya, Mawar Tua dan Han Xiaozong, tahu segalanya tentang dia. Bahkan keterikatan emosional antara dirinya dan wanita-wanita itu begitu jelas. Namun, saya hanya tahu sedikit tentang sejarah Han Xiaozong. Saya bahkan tidak tahu apapun tentang perjalanan rumit Old Rose selama 90 tahun terakhir. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menang dalam setiap pertempuran, lawan Anda sangat mengenal Anda, tetapi Anda hanya tahu sedikit tentang lawan Anda. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Adinata akan dirugikan. Karena ini adalah masalah pribadi Adinata, Adinata tidak ingin membicarakannya pada awalnya, tetapi melihat keduanya ingin tahu begitu banyak, Adinata memberitahu mereka. Adinata berkata, Cynthia Yandra tidak pergi untuk merebut pernikahan itu. Dia baru saja tiba di tempat kejadian, mengirim kurir untuk mengantarkan hadiah pernikahan kepada kami, lalu menatapku dari kejauhan dan pergi. Jika saya ingin menanamkan pikiran ke dalam Cynthia Yandra, saya harus memilih periode ketika Cynthia Yandra dan saya berpisah. Namun selama waktu itu, dia kebanyakan bersama Xuan Brahma, jadi sulit bagi saya untuk memulainya. Di hari pernikahanku, dia diam-diam datang ke ibu kota. Itu adalah waktu terbaik bagiku untuk mengambil tindakan. Pada hari Adinata dan Anastasia menikah, Cynthia Yandra datang ke tempat kejadian, yang baru diketahui Adinata kemudian. Adinata hanya tahu bahwa ketika dia buta, Cynthia Yandra datang menemuinya di pesta ulang tahun keluarga Sakti sambil berpura-pura menjadi pelayan. Belakangan saya mengetahui bahwa dia juga ada di sini ketika dia dan Anastasia menikah, tetapi saya tidak menyadarinya. Keduanya mengangguk, pilihan waktu Adinata memang sangat bagus. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Ya apakah kamu masih ingin menggunakan identitasmu? Kamu memanggil apa Ye? William Ye, kan? Han Xiaozong tahu bahwa terakhir kali, Adinata menggunakan identitas William Ye untuk mendekati Cynthia Yandra. Adinata mengangguk, dia ingin terus menggunakan identitas William Ye untuk menanamkan pemikiran ke dalam Cynthia Yandra. Meskipun Adinata pernah dekat dengan Cynthia Yandra sebelumnya dan pernah membuatnya salah paham bahwa dia adalah ayahnya, pada akhirnya, Cynthia Yandra dan William Ye memiliki persahabatan tertentu. Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra memiliki kesan yang baik terhadap William Ye. Cynthia Yandra pernah memberi Ju William Ye sebuah ponsel. Terkadang dia mengirim pesan ke Ju William Ye untuk membicarakan kekhawatirannya, dan sering bertanya di mana dia berada dan mengapa dia tidak dapat menemukannya. William Ye hanyalah Adinata. Adinata telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, jadi tentu saja dia tidak dapat menemukannya. Rose SR telah menetapkan waktu dan tempat. Han Xiaozong bertanya, Saudara Adinata, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk ikut bersamamu? Adinata menggelengkan kepalanya, Tidak perlu, kali ini tidak akan ada bahaya, aku bisa pergi ke sana sendirian. Rose tua berkata, Baiklah, kalau begitu kami akan berada di sini, menunggumu kembali. Adinata berjanji pada Mawar Tua, saya akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan kemudian kembali untuk membantu Anda. Kali ini saya pasti tidak akan membuat Anda menunggu terlalu lama. Selamat tinggal, semuanya. Adinata mengambil ransel perjalanan waktu dan berjalan masuk. Detik berikutnya, Adinata tiba di ibu kota pada tanggal 1 April tahun lalu. Setelah kembali dari perjalanan waktu, Adinata tanpa sadar melihat tangannya. Kali ini, tidak ada yang memegang tangannya. Dalam dua perjalanan waktu sebelumnya, Han Xiaozong menariknya setiap saat. Sial, tidak ada seorang pun di sini yang membantuku. Aku masih sedikit terbiasa. Adinata tidak membuang waktu lagi, menahan ketidaknyamanan hanya dengan menyeberang, membajak mobil dan pergi ke Hotel Hilton di ibu kota. Ini adalah hotel tempat Adinata dan Anastasia menikah. Adinata sedang mengendarai Honda, dan lagu Love is Simple kebetulan diputar di radio di dalam mobil. Ini adalah lagu milik Adinata dan Anastasia. Dan sekarang, dia hanya ingin menyaksikan pernikahannya dan Anastasia lagi. Setelah Anastasia hamil, dia sepertinya suka tidur. Saat aku menikahinya, aku benar-benar tidak pernah menyangka kami akan punya anak lagi. Dalam setengah bulan terakhir, Adinata sering menelepon atau mengirim pesan WeChat ke Anastasia. Namun, kecepatan balasan Anastasia sangat lambat, dan terkadang dia tidak menjawab telepon. Dia menjelaskan bahwa dia selalu tidur. Faktanya, dia sedang melatih Han Xiaoqiao untuk mengendalikan kucing. Namun, Anastasia takut Adinata tidak mengizinkannya belajar, jadi dia tidak pernah memberitahunya. Segera, Adinata datang ke hotel, memarkir mobil, menemukan tempat, dan diam-diam mengamati adegan pernikahan. Para tamu tiba satu persatu.
Edvarsu. Melihat Edvarsu lagi, Adinata tidak lagi terlalu peduli. Sebelumnya, Adinata selalu membenci lelaki tua ini dan bahkan ingin membunuhnya untuk sementara waktu. Karena dia satu-satunya pria yang memiliki Cynthia Yandra sebelum Adinata. Apalagi saat lelaki tua ini bersama Cynthia Yandra, dia masih menikah, punya istri dan anak, dan tidak bisa berjanji apapun kepada Cynthia Yandra. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, Adinata tidak lagi begitu membenci Cynthia Yandra. Cynthia Yandra sangat cantik, pria manapun pasti memikirkannya. Saat itu, keluarga Qin sedang dalam masalah dan ayah Cynthia Yandra dibawa pergi. Jika Edvarsu tidak membantunya, Cynthia Yandra tidak akan bisa menjadi presiden di masa depan, dan Adinata tidak akan bisa. Saya tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Jelita. Setelah beberapa saat, Jelita pun berdandan dan tiba di tempat pernikahan. Wanita ini benar-benar angker, kenapa dia ada di mana-mana? Adinata masih ingat bahwa Jelita datang ke pernikahannya dan Anastasia, bersiap untuk membuat keributan besar, tetapi diberi pelajaran oleh Tian Brahma. Setelah itu, pernikahan dimulai dengan megah. Adinata pun mulai memperhatikan kerumunan di dalam dan di luar hotel. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita jangkung dengan pakaian olahraga mengenakan topi baseball MLB dan atasan MLB berwarna putih. Kecantikan. Sekilas Adinata mengenalinya, dia begitu akrab dengan Cynthia Yandra sehingga tidak peduli bagaimana dia berusaha menyembunyikannya, Adinata bisa mengenalinya sekilas. Saat ini, Cynthia Yandra sedang berdiri dan berkomunikasi dengan seorang kurir. Cynthia Yandra menyerahkan sebuah kotak hadiah yang indah kepada kurir dan berkata, "Kirimkan ini untuk saya." Kemudian, dia memberi tip kepada kurir itu sebesar 2.000 yuan. Kotak hadiah ini berisi bubuk Apollo Blue dan Artemis yang sebelumnya diberikan Adinata kepada Cynthia Yandra. Anting berlian berwarna termahal di dunia. Oh, Cynthia, kamu benar-benar wanita terbaik di dunia. Kamu tahu aku sudah menikah dengan wanita lain, tapi kamu tetap memberi kami hadiah yang begitu penting. Adinata menghela nafas dengan emosi lagi. Setelah mengantarkan hadiah, Cynthia Yandra melirik Adinata dalam setelan pengantin pria dan Anastasia dalam gaun pengantin dari kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Air matanya langsung keluar. Dia merasa tidak nyaman melihat pria yang dicintainya menikahi wanita lain. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bip bip. Ketika Cynthia Yandra keluar, Adinata mengemudikan mobil dan membunyikan klakson 2 kali ke arah Cynthia Yandra. William Ye? Cynthia Yandra terkejut saat melihat William Ye. Bab 1014. Datang dan saksikan cintamu. Terakhir kali dia melakukan perjalanan melintasi waktu, Adinata berperan sebagai Bu William Ye, seorang pria tampan ras campuran yang naksir Cynthia Yandra, dekat dengan Cynthia Yandra, dan mendapatkan kepercayaannya. Selama perjalanan waktu ini, Adinata bertemu lagi dengan Cynthia Yandra sebagai Bu William Ye. Bagi Adinata, waktu belum lama berlalu, namun bagi Cynthia Yandra, 1 tahun telah berlalu. Dia sudah lama tidak bertemu Ju William Ye, dan dia bahkan belum menghubunginya melalui telepon. Adinata memandang Cynthia Yandra dan berkata, Cynthia, mari kita bicarakan itu setelah kita masuk ke dalam mobil." Cynthia Yandra sudah mempercayai dan memiliki kesan yang baik terhadap William Ye sebelumnya. Suatu malam, dia bahkan salah mengira bahwa William Ye adalah ayahnya dan tidur dengannya sepanjang malam. Seringkali, wanita akan lebih percaya pada pria yang pernah memiliki hubungan intim dengan seorang wanita, meskipun pria tersebut bukan pacarnya. Jadi, Cynthia Yandra naik ke kursi penumpang Adinata. Adinata tidak ingin berada di dekat pesta pernikahan. Lagi pula, dirinya yang lain sedang mengadakan pernikahan di dalam, jadi dia segera pergi dari tempat itu. Saat mengemudi, Adinata bertanya kepada Cynthia Yandra dengan prihatin, Cynthia, kamu baik-baik saja? Menurutku kamu sepertinya menangis." Tentu saja Cynthia Yandra sangat sedih. Pria yang dicintainya akan menikah. Bisakah dia tidak menangis? Mata Cynthia Yandra sedikit lembab lagi, dan dia berkata dengan sedih seperti seorang gadis kecil, William, Adinata akan menikah, dan pengantin wanitanya bukan aku." Cynthia Yandra terisak. Adinata merasa sangat tertekan. Saat ini, Adinata yang menikah dengan Anastasia, mengapa dia tidak merasa sedih saat menerima hadiah Cynthia Yandra? Ia bahkan menitikkan air mata di depan ratusan tamu. Namun, Adinata hanya bisa menjadi orang luar yang menghiburnya sekarang. Cynthia, jangan terlalu sedih. Ayo cari tempat untuk duduk dan ngobrol. Cynthia Yandra berusaha untuk tidak menangis dan mengangguk. Jika dia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara saat ini, maka William Ye memang yang paling cocok. Karena di hari pertama Adinata dan Cynthia Yandra bertemu, mereka bertemu William Ye di waktu yang bersamaan. Terlebih lagi, saat itu, William Ye menyimpulkan bahwa Adinata dan Cynthia Yandra akan bersama, dan mendorong Cynthia Yandra untuk mengejar Adinata, dan menanamkan gagasan bahwa dia hanya akan bersama Adinata selamanya. Bisa dibilang William Ye juga berperan besar dalam kecintaan Cynthia Yandra terhadap Adinata. Kali ini,
Radio di dalam mobil memutar lagu tamu yang kembali populer karena Douyin. Lagu ini kebetulan tentang mantan Anda yang menikah dan menghadiri pernikahannya sebagai tamu. Terima kasih atas undangan khusus Anda untuk menyaksikan cinta Anda. Saya selalu mengingatkan diri sendiri, jangan lari. Hari ini kamu berpakaian luar biasa indahnya, dan kamu memegang keindahan ini dalam pelukanmu. Sayang sekali ini adalah pernikahan Anda dan pernikahannya, dan saya hanya seorang tamu. Chintya Yandra awalnya ingin menahan kesedihannya saat ini, tetapi ketika dia mendengar lagu ini, terutama liriknya yang benar-benar sesuai dengan suasana hatinya, dia menangis. Chintya Yandra menangis seperti gadis kecil. Ketika Adinata melihat ini, dia memarahi stasiun radio. Lagu jenis apa yang tidak bagus untuk dimainkan? Harus dimainkan seperti ini. Jadi, Adinata dengan cepat mengganti saluran. Dia akan menjadi pengantin priamu, dan mulai sekarang dia akan menjadi pendamping hidupmu. Sial, ini untukmu. Tak disangka, saya baru saja beralih ke sebuah stasiun radio dan lagu yang diputar masih tentang menghadiri pernikahan mantan saya. Adinata dengan cepat mengganti stasiun radio lagi. Pembawa acara radio, halo semuanya. Lagu yang akan saya bawakan untuk Anda selanjutnya adalah lagu tema dari serial TV Miracle Dr. Silaile. Saya yakin teman-teman yang telah menonton serial TV ini juga akan mengingat lagu ini. Lagu Silaile. Adinata teringat serial TV ini sepertinya tentang keterampilan medis. Lagu ini oke. Akhirnya tidak ada hubungannya dengan cinta atau pernikahan. Adinata melirik Chintya Yandra di kursi penumpang, dan suasana hatinya sedikit membaik. Pembawa acara melanjutkan, saya sangat terkesan dengan lagu ini karena alur cerita di dalamnya. Karakter yang diperankan oleh Shen Aojun menikah, tetapi pengantin pria bukanlah Silaile favoritnya. Hal yang paling menyakitkan adalah Silaile juga saya menghadiri pernikahannya dan mabuk di pernikahannya. Wah, cinta seperti itu yang tidak bisa diraih. Di pernikahan orang yang kamu cintai, menyaksikan orang lain memakai gaun pengantin bersama orang lain, bahagia bersama, tapi kamu histeris kesakitan. Perasaan itu sungguh seperti hatiku, sepertinya ada bagian yang hilang. Ketika Chintya Yandra mendengar ini, dia menangis lagi. Adinata juga tidak bisa berkata-kata. Tidak ada cara untuk mendengarkan stasiun radio jelek ini. Apakah ini yang telah kita sepakati? Mengapa mereka memutar lagu seperti ini di tengah hari? Adinata ingin mematikan suaranya, tetapi dia tidak terbiasa dengan tombol mobil, jadi dia malah menaikkan volumenya. Pada akhirnya, tidak bisa dimatikan sekeras apapun mematikannya. Melihat Chintya Yandra semakin menangis, Adinata menghentikan mobilnya dan menarik Chintya Yandra keluar dari mobil. Chintya, ayo ganti mobil, dan aku akan ambil yang lain. Air mata Chintya Yandra berhenti sejenak. Ambil mobil? Lagi. Chintya Yandra mengawasi Adinata, untuk sementara meminta mobil lain. Kali ini Mercedes-Benz S65 AMG yang Adinata kenal. Kontrol volume dan hal-hal lain akhirnya berada di bawah kendali Adinata, dan tidak akan ada masalah. Adinata telah menyelamatkan ibu kota 2 kali. Pertama kali dia menyelamatkan seluruh kota. Jika bukan karena Adinata, begitu surat kabar keluarga George di ibu kota meledak, itu akan membahayakan keselamatan orang-orang di kota. Kali kedua, Bill Ross mengeluarkan gas beracun. Begitu gas beracun menyebar, akan memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, Adinata telah berkali-kali menyelamatkan penduduk ibu kota sendirian, dan dia tidak lagi menganggap penduduk ibu kota sebagai orang luar. Ketika dia melihat mobil-mobil di jalan, dia merasa bahwa itu adalah miliknya, dan itu pantas untuk menggunakannya sementara. Adinata membawa Chintya Yandra ke Hotel Bintang 5 di pinggiran kota Beijing. Tuan, apakah Anda ingin berbagi kamar? Wanita meja depan bertanya. Adinata berkata, 2 kamar. Segera, Adinata mengambil kartu kamar dan membawa Chintya Yandra ke kamarnya terlebih dahulu. Setelah sampai di kamar, Chintya Yandra duduk di sofa dengan linglung. Adinata menuangkan segelas air untuk Chintya Yandra, tapi dia hanya mengambilnya dan memegangnya dengan hampa di tangannya. Acuh tak acuh. Adinata tidak bisa berpura-pura mengetahui segalanya, jadi dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya, Chintya, bukankah kamu dan Adinata selalu bersama? Bagaimana kita bisa berpisah? Chintya Yandra berhenti dan menjawab, kami melewati lika-liku dan akhirnya berkumpul, tetapi beberapa waktu yang lalu, saudara laki-laki kedua Adinata, Xuan Brahma tiba-tiba datang ke halaman dan menemukan saya. Dia memberitahuku bahwa Adinata akan diburu oleh kakak tertua mereka. Kakak tertua mereka bukanlah orang baik dan pasti akan membunuh Adinata demi menjadi pewaris keluarga Brahma. Jika saatnya tiba, hanya ada satu orang di seluruh negeri yang bisa menyelamatkannya, dan itu adalah kakek Anastasia. Xuan Brahma memberitahuku bahwa jika aku tidak meninggalkan Adinata, Adinata akan dibunuh oleh kakak laki-lakinya di masa depan. Jadi aku tidak punya pilihan selain meninggalkan Adinata tanpa mengucapkan selamat tinggal. Bab 1015. Akhiri dengan Adinata. Sehat. Adinata menghela nafas. Chintya, kamu benar-benar sangat mencintai Adinata.
Cinta di antara kalian sangat besar. Untuk mencegah dia terluka, kamu rela berhenti secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan Adinata. Dan Anastasia, setelah Adinata mengetahuinya, dia pasti akan sangat terharu, dan dia pasti akan semakin mencintaimu. Cynthia Yandra bertanya, William, bukankah kamu mengatakan bahwa Adinata dan aku pasti akan bersama? Tapi bagaimana dengan sekarang? Wanita yang bersamanya bukan aku. Itu Anastasia. William, tebakanmu salah. Tidak mungkin Adinata dan aku bisa bersama. Melihat Cynthia Yandra tampaknya kehilangan kepercayaan pada hubungan masa depannya, Adinata dengan cepat menghiburnya. Cynthia, jangan kecewa. Aku bilang akan ada banyak lika-liku dalam hubungan kalian. Ini hanya salah satunya. Hasil akhir kalian pasti kebahagiaan bersama. Percayalah padaku. Cynthia Yandra tersenyum dingin. Bahagia bersama? Katakan padaku, bagaimana Adinata dan aku bisa tetap bahagia bersama? Adinata sudah menikah dengan Anastasia. Anastasia lebih cantik dariku, lebih muda dariku, dan memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik dariku. Yang lebih penting, dia sudah memiliki seorang putri dengan Adinata. Anastasia dalam kondisi yang sangat baik, tapi dia hanya memiliki satu pria bernama Adinata dalam hidupnya. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan dia? Berbicara tentang ini, Cynthia Yandra teringat masa lalu antara dia dan Edward Sulagi. 3 tahun dibina membuat Cynthia Yandra merasa malu pada Adinata, yang juga menghalanginya untuk berdiri tegak dan membandingkan dirinya dengan Anastasia. Dia bahkan merasa jelita lebih baik darinya. Cynthia, jangan lakukan ini. Adinata menepuk bahu Cynthia Yandra. Cynthia Yandra berkata dengan sedih, William, bukankah kamu pandai meramal nasib? Kalau begitu bantu aku menghitung apakah Adinata akan menceraikan Anastasia di masa depan? Adinata tercengang. Jika Cynthia Yandra menanyakan pertanyaan lain, Adinata bisa menghiburnya, tapi pertanyaan ini. Sejak Adinata dan Anastasia menikah, mereka tidak pernah mempertimbangkan perceraian, keduanya selalu sangat mesra. Terlebih lagi, Adinata telah menganiaya ibu dan anak perempuan Anastasia selama 3 tahun yang lalu, dan Adinata tidak tega menyakitinya lagi. Melihat Adinata terdiam, Cynthia Yandra mencibir, "Yah, seperti dugaanku. Bahkan menurutmu Adinata tidak akan menceraikan Anastasia, kan?" "Ya, mengapa dia ingin bercerai? Kondisi Anastasia sangat baik, 100 kali lebih baik dariku. Dan dia telah berhutang pada Anastasia selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa tega meninggalkannya lagi? Aku juga mengenal Adinata. Baiklah, dia dan Anastasia pasti akan jatuh cinta selama 100 tahun. Adinata dan aku tidak punya harapan." Adinata tidak ingin berbohong padanya, mengatakan bahwa Adinata dan Anastasia pasti akan bercerai, dan dia tidak ingin memberitahunya bahwa dia bisa menjadi istri kedua Adinata. Ini agak tidak menghormati era baru yang mandiri. Wanita seperti Cynthia Yandra. Adinata berjongkok di depan Cynthia Yandra dan menghibur. "Cynthia, jangan terlalu pesimis. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Anastasia memang wanita yang baik, tapi Adinata bukan karena perasaannya padanya. Hanya menikahinya, dia menikahinya untuk melacak keberadaanmu, dia melakukannya untukmu. Tidak ada yang memahami pernikahan lebih baik daripada Adinata sendiri." Meskipun Adinata berhutang pada Anastasia selama 3 tahun, keberadaan Cynthia Yandra tidak diketahui pada saat itu. Dan Adinata mengira Cynthia Yandra disembunyikan oleh keluarga sakti. Untuk mengetahui keberadaan Cynthia Yandra, Adinata Chai menikah dengan Anastasia. Tentu saja, setelah menikah, saat hubungan keduanya perlahan menghangat, rukun siang dan malam, dan membawa kegembiraan satu sama lain baik secara fisik maupun mental, Adinata lambat laun jatuh cinta pada Anastasia. Cynthia Yandra juga tiba-tiba berkata dengan keras, "Jadi bagaimana jika itu untukku? Aku di ibu kota, tapi aku tidak bisa memberitahunya. Kenapa kita harus begitu mencintai? Kamu keluarlah, aku ingin sendiri sebentar." Adinata berdiri perlahan. Oke, kamu istirahat dulu. Aku tinggal di kamar sebelah. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Adinata melihat air mata Cynthia Yandra mengalir di matanya, mungkin dia perlu menangis keras untuk melampiaskan kesedihan batinnya. Adinata dapat memahami suasana hati Cynthia Yandra saat ini dengan sangat baik, karena ketika Cynthia Yandra dan Edward Su menikah, Adinata merasakan hal yang sama. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Dan pada jam 11 malam, Cynthia Yandra datang dan mengetuk pintu Adinata. Bang. Adinata membuka pintu dan melihat Cynthia Yandra, yang tampak kuyuh setelah menangis. Cynthia Yandra berkata dengan sedih, William, bisakah kamu minum denganku? Aku ingin minum. Adinata mengangguk cepat. Oke, masuk dan minum di kamarku. Adinata memesan suite paling mewah, dengan anggur dan makanan di dalam kamar. Dari wajah Cynthia Yandra terlihat bahwa Cynthia Yandra telah lama menangis, dan Adinata juga sangat tertekan. Jadi, Adinata mengeluarkan sekota obat dari ransel perjalanan waktunya dan berkata kepada Cynthia Yandra, "Cynthia, saya punya krim mata di sini. Setelah mengaplikasikannya,
Itu akan sangat memperbaiki kulit di sekitar mata. Kamu pasti banyak menangis tadi. Kamu terlihat sangat kuyup sekarang. Itu membuatku sedih. Bagaimana kalau aku mengoleskannya untukmu? Krim mata ini tidak tersedia di pasaran, dan hanya wanita yang termasuk dalam keluarga rahasia yang berhak menggunakannya. Tentu saja Adinata ingin menggunakan yang terbaik untuk wanitanya. Cynthia Yandra tidak menolak. Jadi, Adinata mengoleskan krim mata ke Cynthia Yandra dengan tangannya sendiri. Ketika Adinata melakukan tindakan ini, hati Cynthia Yandra menjadi sangat tenang. Dia menatap kosong ke arah William Ye di depannya, dan terkejut bahwa pria ini bisa membuatnya untuk sementara melupakan rasa sakit saat mengetahui pernikahan Adinata. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak pria yang bisa membuat Cynthia Yandra merasa seperti ini. Setelah mengoleskan krim mata, Cynthia Yandra menjadi sempurna dan menawan kembali, ditambah dengan atasan olahraga MLB yang dikenakannya, ia tampak awet muda dan cantik. Cynthia Yandra meminum segelas anggur merah dan berkata, William, tahukah kamu mengapa saya datang ke ibu kota untuk menonton pernikahan Adinata? Adinata berkata, ya apakah kamu ingin melihatnya dari kejauhan dan melihat seperti apa dia ketika menikah? Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya. Saya datang untuk memberinya hadiah. Saya mengembalikan sepasang berlian berwarna yang dia berikan kepada saya karena saya ingin melupakannya dan menyelesaikannya sepenuhnya. Ini sudah berakhir sepenuhnya? Adinata terkejut. Baru setelah itu dia tahu apa yang dimaksud Cynthia Yandra dengan memberinya hadiah pernikahan. Cynthia Yandra berkata, tidak mungkin bagi Adinata dan saya untuk melakukannya. Meskipun kami masih saling mencintai, dia memiliki wanita baru sekarang, dan sudah waktunya bagi saya untuk melepaskannya. Kecantikan. Adinata tidak tahu harus berkata apa. Cynthia Yandra tersenyum, melihat waktu, dan bertanya, William, menurutmu apa yang sedang dilakukan Adinata dan Anastasia sekarang? Tentu saja Adinata tahu apa yang mereka lakukan. Ini waktunya malam pernikahan Adinata dan Anastasia. Apa yang terjadi malam itu masih tak terlupakan bagi Adinata.